Ayam petelur. Pada usia 9 tahun, ibu memberi saya seekor ayam petelur sebagai hadiah ulang tahun. Adik saya, Nin, yang baru masuk sekolah nol kecil, menamai ayam itu dengan nama gurunya, Bu Jengger. Ibu saya sangat takut kalau sampai penamaan ayam itu ketahuan guru adik saya. Ia bisa celaka, ia bisa diceng. Maksudnya bakal dibenci. Sebab guru itu kata adik saya tentang kecing. Ia adalah seorang guru yang mengerikan. Wajahnya jelek, tukang marah, udara di mulutnya pecah, dan sering kentut tak bunyi. Tapi baunya luar biasa. Sambil jalan-jalan mengawasi siswa-siswa TK, Bu Jengger terus lepas. Waduh, pernah ada yang muntah akibat terangsang bau yang luar biasa itu. Tapi si Maji yang muntah tadi malah dimarahi habis-habisan. Kamu tidak tahu tata krama. Di kelas jarang muntah, apalagi pakai gue segala itu. Saya tidak keberatan dengan nama itu. Bahkan saya tidak peduli apakah ayam saya punya nama atau tidak. Sebab ayam itu kok tidak dapat dipanggil dengan namanya kan. Bapak saya yang priayi sebenarnya kurang suka dengan ayam saya. Ia bilang pada suatu malam sambil mendongeng tentang Pangeran Austria bahwa ayam itu bakal bikin repot. Adik saya Nin protes mendengar komentar bapak. Ia bilang apapun yang akan dilakukan, ayam itu sudah terlanjur punya nama. Ayam itu bukan lagi sembarang ayam. Ayam itu sudah lain dari ayam kampung yang keluyuran di kampung-kampung. Bapak saya kelihatan mangkel mendengar ayat Nin, tapi ia segera memeluknya. Sebagai seorang ahli jiwa anak-anak, bapak saya mungkin membayangkan bahwa siapa tahu kelak Nin menjadi anak cerdas. Sebab dengan pembelaannya, Nin tampaknya mengerti benar semua benda atau makhluk yang diberi nama khusus telah menjadi sesuatu yang khusus. Ayam itu sudah dilepaskan dari jagat ayam yang umum dan menjadi ayam istimewa dengan tanda nama Bu Jengger. Penamaan kepada ayam sebenarnya sama dengan yang dilakukannya kepada boneka-boneka koleksinya. Nin punya 16 boneka, 12 diantaranya oleh-oleh dari bapak saya tatkala bolak-balik ke negeri Jerman. Dari 16 boneka itu hanya 3 yang diberinya nama, Rita, Uti, dan Sinta. Dari 3 boneka yang diberinya nama, Nin hanya menyayangi si Sinta.
Dia bilang pada suatu pagi sambil buang air besar di pispon, bahwa si Sinta telah akan jadi perempuan cantik dan pintar pada saat ini. Dia akan kawin dengan seorang dokter. Dan dokter itu, kata Nin sambil ketawa, akan memungut seorang anak gelandangan yang telah akan menjadi profesor. Tentu saja maksudnya kata profesor itu tentu saja ditirukan dari kata-kata bapak saya yang pada suatu malam bercerita tentang sebuah lukisan Sigmund Freud yang ada di majalah berbahasa Jerman. Saya benci sekali mendengar Nin yang aneh-aneh. Bukan saja karena beraknya yang selesai-selesai, tapi juga karena baunya yang sangat mengganggu makan pagi saya. Maklumlah, Nin hanya mau berak tadi kalau pispon diletakkan persis depan pintu kamar makan. Oceannya itu ngalor ngidul. Dia tidak tahu bahwa saya sedang gelisah. Pada jam pertama nanti kelas saya akan ulangan berhitung mencongak. Dalam keadaan biasa saja sudah untung kalau saya dapat 5. Kalau baru makan pagi sudah diganggu bau kotoran, mungkin saya akan dapat nilai 0 besar. Jalan. Tapi Nin cantik, pintar. Maka bapak saya selalu membelanya apapun yang dilakukannya. Sedang dengan saya, bapak saya tak lain cuma membentak karena saya benci sekali hitungan. Apalagi saya pernah bilang kepada adik saya, kamu tuh goblok mau ditipu angka. Bagaimana mungkin 1 ditambah 1 sama dengan 2? Ya bapak ditambah itu kok jadi 4. Pada suatu pagi saya jengkel sekali dengan ayam saya. Ayam itu tidak mau makan. Tetapi begitu dilepaskan dari sangkarnya, ia mau makan. Apalagi kalau adik saya yang memberinya jagung atau potongan tempe. Padahal bapak saya bilang, awas kalau ayam itu sampai lepas. Kalau sekali saja masuk kamar belajar saya, kata bapak, esoknya langsung tak bikin sate. Bapak akan memanggil Pak Kaus dan memohon bantuan menyembelihkannya. Baru dagingnya boleh dimakan.